Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan pada tangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan channel Menjelang Tidur. Di sini kita akan mengetahui dan membaca tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita membaca di buku terjemah Khulasah Nurul Yakin. Ya, walaupun bukan kitab yang besar, tapi minimal bisa memberitahu kepada kita tentang siapa Nabi Muhammad dan bagaimana kehidupan beliau. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai Nabi Muhammad kecuali kita mengenal dengan beliau. Langsung saja kita lanjutkan pada masa yang kedua, yaitu tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berumur 40 tahun. Adapun kehidupan Rasulullah pada masa yang pertama itu dari beliau lahir sampai sebelum berumur 40 tahun. Manakala beliau berumur 40 tahun, diutuslah beliau oleh Allah sebagai penyampai kabar gembira, penyampai ancaman, pengajak kepada kebenaran, dan dengan perintah Allah dan sebagai lampu yang menerangi. Jadi Nabi Muhammad diutus menjadi nabi di umur 40 tahun. Bahwasanya dimulailah wahyu dengan mimpi yang benar, yang mana tidak satu pun yang Nabi impikan dalam tidurnya melainkan ternyata benar di waktu jaganya. Artinya wahyu pertama diturunkan itu di dalam mimpi, yang mana di setiap mimpi beliau itu pasti benar. Kemudian turunlah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang melakukan ibadah di dalam gua Hira. Malaikat Jibril mengajar Nabi Muhammad bagaimana hendaknya beliau memimpin manusia ke jalan yang lurus dan bagaimana mestinya Nabi tuntun mereka supaya menurut agama yang benar. Artinya malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad bagaimana caranya menuntun manusia ke jalan yang lurus dan bagaimana menuntun manusia supaya mempunyai agama yang benar. Artinya di umur beliau ke-40 tahun beliau diutus menjadi nabi. Dan di sini terjadi perbedaan pendapat. Cuman di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin itu beliau umur 40 tahun. Lanjut. Keadaan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Bangsa Arab, orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam, mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu mereka menyembah patung dan mengagung-agungkan patung, dan mereka mempunyai kebiasaan yang buruk, yaitu membunuh anak perempuan mereka karena takut miskin dan kelaparan. Mereka tanam
atau kubur anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut, malu, dan celaan. Dan mereka itu suka berselisih atau suka bertengkar karena permasalahan kecil. Artinya cuma hal sepele mereka berdebat, mereka bertengkar. Lalu lanjut ke bab selanjutnya. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi untuk menyampaikan kabar gembira kepada manusia dan menyampaikan ancaman dan mengajak kepada kebenaran dengan apa yang sudah Allah perintahkan, maka lanjut ke bab selanjutnya, yaitu dakwah secara rahasia atau tidak terang-terangan. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang dimulai dengan dakwah secara rahasia, baru dakwah secara terang-terangan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan dakwah secara terang-terangan, baru secara rahasia. Tapi kita mengambil di buku ini karena kita membaca buku ini. Ada ayat turun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakbir wa lirabbika fasbir. Artinya, hai orang yang berselimut, bangun, lalu berilah kabar ancaman Tuhanmu, hendaklah engkau agungkan, pakaianmu hendaklah engkau bersihkan, kotoran hendaklah engkau tinggalkan, jangan engkau tunjukkan kebaikanmu supaya engkau dapat menerima banyak, dan terhadap Tuhanmu hendaklah engkau berlaku sabar. Mulailah Nabi setelah ayat itu turun mengajak manusia secara rahasia atau secara tidak terang-terangan untuk masuk Islam. Dimulai dengan beliau mengajak keluarga beliau, mengajak teman-teman beliau yang beliau percayai, yang mana mereka itu percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Nabi mengajak mereka untuk menyembah Allah semata, tidak menyembah patung, bersifat kasih sayang kepada manusia, bersatu, tidak berdebat, tidak berselisih, dan meninggalkan peperangan. Nabi mulai berdakwah atau mengajak secara tidak terang-terangan. Kenapa Nabi memulai dengan dakwah secara rahasia, tidak terang-terangan? Karena waktu itu beliau khawatir sergapan manusia terhadap satu perkara yang belum pernah mereka ketahui dan yang belum pernah mereka mendengarnya. Artinya beliau khawatir kalau orang banyak tidak menerima apa yang beliau sampaikan waktu itu. Itu. Lalu sampai sini semoga bisa diambil manfaat walaupun sedikit, dan saya mohon maaf jika tidak jelas. Nanti kita lanjut ke bab selanjutnya, itu orang yang pertama beriman. Sampai sini
Semoga bisa diambil manfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita kepada Nabi Muhammad, karena tidak mungkin kita cinta kepada Nabi Muhammad kecuali kita mengenal beliau. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.